Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Perguruan Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya mendapatkan tugas video dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan urgensi mempelajari ilmu pendidikan Islam. A. Pengertian ilmu pendidikan Islam. Sebelum kita mengetahui apa itu ilmu pendidikan Islam, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ilmu pendidikan. Pengertian ilmu pendidikan menurut para ahli. 1. Sutari Imam Barnadib memandang bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari suasana dan proses pendidikan. 2. Suwarno mengemukakan bahwa ilmu pendidikan ialah teori pendidikan perenungan tentang pendidik. 3. M.J. Langevi ID mengemukakan ilmu pendidikan adalah suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya bertindak. Ilmu pendidikan adalah sebagai ilmu pendidikan yang menelah tentang hakikat objek tertentu. B. Ruang lingkup bahasa ilmu pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam yaitu 1. Pendidik. Pendidik adalah orang yang memikul pertanggung jawab dalam mendidik manusia. Yang dimaksud dengan pendidik hanya manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didik. 2. Peserta didik. Peserta didik salah satu komponen dalam sistem pendidikan Islam. Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. 3. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap orang muslim. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagai yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Media pendidikan Islam. Gardner berpendapat bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Senada dengan pendapat Gardner adalah pendapat Briggs bahwa media adalah segala bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dan menurut Zakaria Darajat, media pendidikan adalah sumber belajar dan dapat diartikan dengan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi siswa mungkin memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 5. Materi pendidikan. Materi pendidikan yaitu berisi ilmu yang isinya teori, di mana sebuah ilmu pendidikan isinya teori-teori tentang pendidikan. Ilmu pendidikan Islam isinya teori-teori tentang pendidikan yang berdasarkan Islam. 6. Metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya banyak menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri. Sehingga dalam menggunakan metode seseorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Sebab metode pendidik itu hanyalah merupakan sarana atau jalan menuju tujuan pendidikan. Sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seseorang pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan tersebut. 7. Evaluasi. Pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, evaluasi adalah salah satu komponen dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis
dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. 8. Lembaga pendidikan Islam. 1. Lembaga pendidikan Islam dilihat dari aspek ajaran Islam sebagai asalnya. Asas seluruh ajaran dan amal Islam adalah iman. Islam telah menetapkan norma-norma dalam mengamalkan ajarannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sidi Ghazalbah bahwa jenis lembaga pendidikan Islam yang serba tetap dan tidak boleh berubah dan tidak mungkin berubah adalah sebagai berikut. 1. Rukun Islam adalah asas ajaran dan amal Islam. 2. Ikrar, keyakinan atau pengucapan 2 kalimat syahadat adalah lembaga pernyataan. 3. Taharor, lembaga penyucian. 4. Sholat, lembaga utama. 5. Zakat, lembaga pemberian wajib. 6. Puasa, lembaga menahan diri. 7. Haji, lembaga kunjungan ke Baitullah. 8. Ihsan, lembaga membaiki. 9. Ikhlas, lembaga yang menjadikan amal agama. 9. Takwa, lembaga menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lembaga-lembaga yang dapat berubah karena perubahan norma-norma adalah sebagai berikut. 1. Ijtihad, lembaga berpikir. 2. Fikih, lembaga putusan tentang hukum yang dilakukan dengan metode ijtihad. 3. Akhlak, lembaga nilai-nilai tingkah laku perbuatan. 4. Lembaga sosial. Agama Islam adalah agama yang universal, serba tetap dan tidak terikat oleh ruangan dan waktu, dan merupakan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembaga pendidikan Islam ditinjau dari aspek penanggung jawab. 1. Lembaga pendidikan informal keluarga. 2. Lembaga pendidikan formal atau sekolah atau madrasah. 3. Lembaga non-formal atau masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.